SMP pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah. Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan. Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Ya, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh. Jangan main depan sini. Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget. Pulau yang dimiliki Indonesia. Halo, Put, kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum? Aduh, Bingung ya? kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Obrolan Tematik RB. Nah sahabat budaya, seperti biasa kalau di jam 11 ya, tematik RB ini kita mengangkat satu topik yang akan kita bahas untuk hari ini dengan narasumber kita. Nah, siapa narasumber kita yang kali ini? Di studio sudah ada Prioritas Banking Relationship Manager, ada Ece Septriani yang akan membahas terkait melindungi nilai uang dengan investasi sukuk reksadana syariah. Nah, langsung saja kita menyapa Kak Ece. Kak Ece, halo, selamat pagi, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih siang hari ini Kak Ece? Masya Allah, segar sekali saya lihat. Iya. Baru tahu cakap kan? Kak Ece ini sejak 1 jam yang lalu mungkin sudah ada di depan studio atau? Iya. Kebetulan kan ya ada kegiatan, jadi sekalian udah prepare aja biar lagi nanti siapa tahu ada yang hal yang perlu disiapkan gitu kan. Benar sekali, luar biasa. Oke, Kak Ece, kita akan membahas sekali lagi yaitu melindungi nilai uang dengan investasi sukuk reksadana syariah. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih? Iya, baik. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah sebenarnya sih untuk sukuk dan reksadana syariah mungkin sebagian sudah banyak yang tahu, tapi mungkin untuk kalangan yang belum familiar ya. Yes. Jadi ini sendiri tuh sebenarnya cara berinvestasi. Jadi cara berinvestasi mulai dari kalau ditanya investasi mulai kapan? Kalau ditanya pasti mulai sekarang sejak dini.
mulai dari yang bayi baru lahir pun itu sebenarnya kita bisa menyiapkan untuk investasi. Oke. Nah, untuk dua produk ini sendiri itu kan sebenarnya produk yang bisa dibeli sama masyarakat, baik individu ataupun perusahaan seperti itu ya. Itu bisa beli di perbankan, salah satunya di tempat saya di Bank Syariah Indonesia. Nah, itu bisa juga dibeli di macam kayak di fintech gitu bisa dibeli juga. Oke, Kak Ece. Nah, kira-kira apa itu investasi dan mengapa penting untuk memulai sejak dini yang seperti Kak Ece tadi katakan? Iya, jadi investasi itu sebenarnya lebih ke kita menyimpan sejumlah uangnya kita gitu ya. Uang sendiri kan sebenarnya bukan ada uang orang lain. Jangan, bahaya sayang, jangan. Bahaya. Iya. Iya. Jadi kalau kita namanya simpan uang itu kan ada yang benar-benar buat persiapan gitu kan. Jadi harapannya kalau kita menyimpan sejumlah uang itu pasti kan untuk keuntungan di masa depan. Nah, untuk memulai investasi sejak dini itu kita alasannya harus investasi. Jadi investasi itu lebih kayak kita menyimpan lebih bahasa umumnya bunga berbunga ya, compound interest namanya istilahnya. Berat nih istilahnya. Iya, susah ya enggak. Jadi kenapa sistemnya seperti itu? Skema investasi perbedaannya sama yang kalau kayak kita simpan biasa ya, kayak kita menabung. Investasi itu lebih kayak kita simpan hasilnya, terus sistemnya seperti bunga berbunga. Jadi hasilnya masuk lagi di pokok. Itu jadi istilah kerennya, istilah bugisnya ya, compound interest. Seperti gitu. Karena tujuannya itu untuk membantu pencapaian tujuan keuangan lebih cepat. Oke. Nah, Kak Ece, kira-kira apa ini perbedaannya antara investasi dan menabung? Karena biasanya kan kalau dibilang investasi yang kita bilang tadi kita simpan itu uang perasaan sama artinya menabung gitu. Nah, kalau menurut Kak Ece sendiri, kira-kira perbedaan dari investasi dan menabung itu seperti apa nih, Kak? Iya. Jadi benar sekali ya Kak Dewi ya. Untuk investasi sendiri itu kan memang karena beda dari menabung, padahal sama-sama tujuannya adalah simpan uang. Nah, kalau kita nabung di bank seperti itu atau nabung di kantong sendiri ya. Nabung di bank bagusnya. Nah, kalau misalnya kita menabung itu kan kita menyimpan sejumlah uangnya kita, sejumlah dana di tempat yang aman. Nah, selain tempatnya itu aman yaitu di bank, pastinya itu mudah diakses. Mudah diakses, misalnya kita tiba-tiba butuh bisa tarik lewat ATM. Iya benar. Kita mau belanja buka mobile banking tinggal transfer. Benar. Belanja di online shop, terus kodenya dibuat, terus kita masuk ke mobile banking. Sudah lari lagi duitnya gitu ya. Kayaknya rata-rata sama ya kisahnya, tujuannya simpan. Jadi kalau untuk baiknya ya kita sih menyarankan untuk namanya menyimpan uang itu kan harusnya sebaiknya dibagi-bagi. Ada yang benar-benar untuk cash flow, untuk kita gunakan gitu kan sehari-hari. Iya benar. Nah, kalau yang untuk sehari-hari karena dia mudah diakses, mudah ditarik, mudah dibelanjakan, tapi bisa masuk lagi, itu lebih ke kebutuhan hari-hari. Jadi memang tidak menghadirkan bagi hasil yang lebih besar atau keuntungan lebih familiarnya biasanya bunga ya kalau non syariah ya di konvensional. Nah itu karena dia bukan jangka panjang maka otomatis bunganya pasti rendah. Nah kalau investasi sendiri, kalau investasi kayak gimana nih? Karena investasi ini pastinya apakah bisa dipakai belanja juga? Namanya investasi kan berarti kita berbicara bukan hari ya, kita simpan uang, bukan bulan, bahkan kita berbicaranya itu tahun. Beberapa tahun malah seperti itu. Jadi karena investasi sebaiknya itu jangka waktunya juga lebih panjang dan pasti dia ada resiko. Kenapa ada resiko? Karena keuntungannya lebih besar. Benar. Berbeda halnya kalau baru di ATM, ada di rekening, tiba-tiba mau ditarik, itu kan pasti bagi hasilnya atau bunganya nggak besar ya. Benar. Kalau investasi karena uangnya uang diam atau uang dingin, maka bagi hasilnya juga lebih besar. Oke, seperti itu. Tapi nggak bisa dibelanja gitu ya? Jangan ya. Bukan jangan ya deh ya. Iya. Jangan. Oke, Kak Ece, kira-kira nih kalau kita berbicara tentang jenis-jenis aset investasi, ini kira-kira apa saja ini jenis-jenis aset investasi yang umum?
Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk yang umumnya itu investasi ada beberapa macam ya. Kalau kita familiar yang di wilayahnya kita seperti di Makassar itu pasti senang investasinya pasti emas. Iya, kebanyakan kayak gitu emas. Ya, apa ada barang lain selain emas untuk investasi? Oh ada. Ada. Jadi ini kalau emas itu kan dia masuknya di komoditas atau barang yang kita pegang, nilainya akan berkembang sesuai nanti beberapa tahun gitu kan akan naik nilainya. Nah sama seperti halnya investasi di komoditas, ada juga investasi yang di saham, obligasi dan juga ada properti. Kalau properti pasti kan kita memiliki rumah, itu benar. ya. Nah untuk saham dan obligasi sendiri itu salah satu contohnya yang bisa mudah diakses atau mudah kita miliki atau beli itu di reksadana dan sukuk seperti itu. Dan itu produknya ada di Bank Syariah Indonesia juga ya. Ya tempat saya itu. Nah untuk untuk saham dan obligasi sendiri itu kan sebenarnya cara memilikinya mudah sekali. Tinggal datang ke bank aja, itu nanti udah bisa langsung membeli atau membelanjakan saham dan obligasi itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Jadi biasa kan orang bingung sebenarnya itu cara menentukan tujuan investasi gitu. Nah kira-kira bagaimana caranya kalau menurut Kak Ica? Iya, jadi untuk tujuan investasi itu sendiri sebenarnya seperti yang tadi kita ngobrolin ya. Jadi kalau uang itu sebaiknya kan kita ngebaginya kurang lebih sebagian besarnya itu dalam bentuk dua hal ya, yang dipakai hari-hari atau buat cash flow, adanya di ATM, tabungan atau di deposito. Menabung gitu ya. Kalau jangka pendek juga, misalnya kita mau simpan-simpan tuh deposito juga pilihan yang tepat. Iya kayak deposito. Gitu. Bisa juga deposito, tapi karena dia deposito juga sifatnya kayak tabungan juga mudah dicairkan, maka dia termasuk instrumen jangka pendek seperti itu. Nah, karena kebutuhannya lebih ke jangka pendek, jadi kembali lagi ke return atau bagi hasilnya itu tidak sebesar kalau kita investasi. Ya, seperti kalau itu. Investasi lebih besar lagi gitu ya? Ya pastinya. Nah tujuan investasi sendiri itu kan ada jangka pendek sama jangka panjang. Nah seperti yang kalau untuk jangka panjang itu contohnya seperti dana darurat ya, pendidikan anak, terus buat kita nanti pensiun kan kita maunya itu dari investasi ya. Dari investasi ya. Tapi menabung kayaknya seperti itu juga kan? Iya benar. Tapi misalnya contoh kayak kita ibu-ibu milenial zaman now ya, misalnya persiapan buat anak sekolah, misalnya kayak kuliah itu kan butuh jangka waktu yang lumayan panjang, misalnya masih beberapa tahun ke depan. Terus mau disiapin buat kuliah, kalau kita tanya lagi. Tapi mau disiapkan tuh kuliah biasanya habis micanya. Makanya masih lama. Makanya karena saking lamanya biasa suka lupa ya. Jadi lupa untuk investasi, lupa untuk menabung. Ya begitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang kita udah niat banget kan, karena daripada kadang kalau dengan istilahnya nanti bisa aja baru dipikir deh. Karena biasa ada orang berpikir seperti itu, sebenarnya nanti bisa masih jauh masih lama untuk kuliah dia gitu loh. Pas nanti tiba-tiba uangnya dari mana? Iya, bingung Kak. Dia berapa bayarannya? Allah. Iya, jadi kalau sudah disiapkan memang dari sekarang ini kan investasi itu sebenarnya udah harus besar-besar sekali ya. Misalnya pun dengan misalnya 10% atau bahkan 5% atau bahkan 2% pun dari penghasilan bulanannya kita itu bisa dibeli kapan aja. Tapi memang kita niatkan itu hal yang tidak bisa diganggu karena kan tadi contohnya untuk uang kuliahnya anak-anak atau nanti pada saat kita masuk usia pensiun kan kita nggak mau nih kerja kayak gini terus kan capek kan ya. Maunya ada pengen butuh apa, uangnya ada tinggal dipakai ya. Belum lagi kalau misalnya mendadak kita sakit, itu kan termasuk dan ada darurat yang benar-benar harus dikeluarkan. Benar. Gitu. Kenapa pentingnya kalau kita punya uang yang diinvestasi dan itu uang yang istilahnya investasi itu kan anggaplah kita menyimpan untuk kebutuhan kita yang akan datang. Nggak mungkin kan itu uangnya kita mau habiskan sekarang kebutuhannya terus besok nggak tahu kita mau makan apa gitu. Benar. Kecuali memang orangnya boros kisah.
Kurang lebih kita semua sama, cuman memilih inilah pilah-pilah aja. Tapi memang biasanya ada ibu-ibu yang zaman sekarang itu dia punya pemikiran yang dia berpikir untuk kedepannya saya bilang saya harus gini, tapi di satu sisi juga yang contohnya self reward ya. Ya, bingung kita biasa kalau ini habis besok tinggal masih jauh tanggal baru. Tapi sudahlah dan itu tergantung kayaknya masing-masing zaman sekarang gitu ya kayaknya. Tapi kayaknya kita harus sadar memang. Iya, benar. Jangan sampai kedok self reward itu bisa bikin kita akhirnya kita mau nabung, kita mau simpan, mau investasi, terakhir kepake juga. Makanya kalau kalau itu kan kembali ke masing-masing personal ya. Tapi intinya tetap harus disiapkan untuk hal-hal yang benar-benar buat jangka panjang ataupun dana darurat. Benar, seperti itu ya Kak Ece. Oke, nah kira-kira apa yang dimaksud dengan profil risiko dan mengapa itu penting nih Kak? Ya, jadi kembali lagi di obrolan kita yang sebelumnya tadi tuh kan biasa beda-beda nih setiap orang nih. Saya maunya investasi, tapi setiap orang misalnya ada yang 20% dia mau menggunakan alokasikan untuk investasi, tapi di sebagian orang misalnya dia menganggap investasi ya berarti harus separuh dari pendapatan per bulan saya seperti itu. Nah, makanya pada saat nanti nasabah begitu kan atau kita ini mau berinvestasi itu nanti akan istilahnya dibuatkan kuesioner atau rating sampai sebagaimana dia bisa bisa menerima potensi kerugian karena kan namanya kembali lagi untuk kategori saham atau sukuk obligasi seperti itu. Nah itu kan dia jangka panjang, namanya jangka panjang berarti dalam waktu misalnya kita targetkan 5 tahun buat biaya pendidikan. Berarti kan dalam waktu 5 tahun itu kita nggak boleh ada keinginan dong untuk ditarik. Karena di saat ditarik dananya itu sementara lagi istilahnya lagi bekerja. Investasinya lagi bekerja. Nah, seperti itu. Makanya nanti akan di profiling dulu. Jadi makanya itu profil resiko. Profil resiko yang mana kalau misalnya kan ada orang tuh misalnya kalau misalnya saya tarik saya ada kerugian 1-2%. Oke lah. Enggak apa-apa biarkan saja. Tapi ada orang yang pikir turun nih 1% yang saya beli ini sahamnya misalnya kayak gitu. Tarik deh nanti semakin turun lagi kan kadang tergantung orangnya ya. Jadi itu perlu sekali, makanya kenapa pada saat nanti orang setuju nih agree mau investasi kita harus tanya lagi ke nasabahnya kayak gitu, ke orangnya mau investasinya itu akseptasinya seperti apa. Berarti ini orang ini harus betul-betul memiliki niat betul-betul berinvestasi gitu loh Kak Ece ya. Karena kalau biasanya kalau masih setengah-setengah kayaknya perlu ada penyadaran lagi investasi lebih bagus untuk masa depan, untuk siapa tahu nanti anak tak kuliah gitu ya. Biaya kuliah kan sekarang kita pikirkan berapa tahun ke depan mungkin aja 3 digit ya, bukan double digit lagi ya. Iya. Kalau zamannya kita kuliah masih single digit. Berapa ya dulu saya? Intinya mengurus internal ini juga. Iya, lumayan. Mengurus tabungan. Betul sekali. Makanya itu kita jangan sampai kalah sama inflasi. Iya, benar ya. Supaya istilahnya kita bisa imbang sama inflasi. Itulah investasi dibutuhkan. Yes, benar. Oke, Kak Ece, kira-kira apa yang dimaksud dengan diversifikasi dalam investasi? Nah, ini banyak istilahnya ternyata ya, Kak Ece ya. Tapi sebenarnya simple aja sih. Diversifikasi itu sebenarnya kayak kita menyimpan investasinya kita. Kan biasanya orang memilih nih investasi apa aja. Rumah kan investasi juga, emas juga rumah, investasi. Bahkan kadang orang yang bilang kendaraannya dia termasuk investasi, tapi kan itu investasi yang bergerak ya, menyusup ya. Oh, berarti ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak gitu ya. Seperti itu. Jadi sama halnya penyimpanan investasi dalam hal sukuk dan reksadana. Jadi itu kita juga namanya kita istilahnya menyimpan telur dalam keranjang itu nggak bisa di satu keranjang yang sama. Misalnya dia dalam posisi tidak bagus, ada tempat yang lain yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih bagus. Jadi kerugiannya itu bisa istilahnya diakomodir sama investasi yang di sebelahnya supaya nanti tidak menyebabkan stres finansial
Karena jangan sampai baru lihat angkanya bergerak turun sedikit udah kaget gitu kan, deg-degan. Iya itu iya. pentingnya. Ternyata ada ya perasaan was-was gitu Iya, ya. pastinya. Tapi kalau dibilang rasa was-was, gimana caranya untuk supaya itu orang tidak was-was gitu kayak C? Iya, jadi kan namanya investasi itu kita nggak bisa bicara dalam hal di bawah 1 tahun. Kita biasanya nanti pada saat nasabah misalnya kayak nanya gitu kan, harga tahun ini misalnya contoh lah, kita ibaratkan kayak kita beli air mineral aja gitu kan. Iya. Dulu kita masih dapat tuh harga Rp1.000 berapa tahun yang lalu, sekarang kan nggak ada. Rp1.000 per satu gelas. Iya, sekarang kan paling kalau misalnya air botol pasti nggak ada kan yang Nggak harga ada. 1.000, minimal 5.000 kan sekarang. Ya itu kenapa inflasi itu sangat mempengaruhi sekali. Iya benar ya. daya Ternyata ada yang mempengaruhi juga. Oke, Kak Ece, sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini, kita dengarkan dulu lagu biar kita lebih ini lagi ya Kak Ece ya, lebih terhibur lagi. Rembulan
untung dapat SMS begini. SMS dari siapa tuh? Tahu siapa? Nomor baru lah. Tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak? Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi. Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan. Kenapa barang? Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan. Wih, bahaya juga. Makanya kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak. Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara kita, yaitu obrolan tematik dengan narasumber kita ada Kak Ece. Dan langsung saja kita kembali lagi dengan pertanyaan kita nih Kak Ece ya. Kita masih membahas dengan topik kita yaitu melindungi nilai uang dengan investasi sukuk dan reksadana syariah. Oke, Kak Ece, kira-kira nih Kak Ece, kalau kita berbicara tentang cara memulai investasi, ini bagaimana caranya nih Kak Ece jika kita memulai investasi, jika saya, contohnya nih ya Dewi, hanya punya modal yang kecil, karena biasanya kan setiap orang itu masing-masing berbeda nih. Ada yang memiliki modal yang besar, ada juga modal yang kecil. Kalau modal yang kecil dulu yang bagaimana caranya nih Kak? Iya. Jadi untuk penempatan investasi sebenarnya kita tidak harus menunggu uangnya banyak dulu ya. Karena ternyata berinvestasi itu mulai dari Rp100.000 pun itu bisa. Oh, Rp100.000 sudah bisa? Bisa. Oh. Jadi kalau kita misalnya hari ini kepikiran pengen hunting, nge-mall, segala macam, terus kita mengurungkan niat, kemudian itu langsung diinvestasikan dalam bentuk contohnya yang tadi sukuk atau reksadana. Tapi kalau untuk sukuk memang nominalnya itu minimal kan 1 juta ya. Oh, minimal 1 juta kalau sukuk. Tapi kalau reksadana sendiri itu mulai dari Rp100.000 pun bisa dibeli. Apa perbedaan dari sukuk dan reksadana ini?
Baik, jadi kalau untuk sukuk itu penempatan berupa instrumen hutang ya dari pemerintah atau perusahaan. Jadi pemerintah ini mengeluarkan sejumlah hutang dan yang memberikan hutangnya itu kita investornya itu adalah masyarakat yang membeli. Nah, karena kita memberikan uang kita untuk untuk dikelolakan, diinvestasikan, karena kita meminjamkan, maka nanti kita dapat imbal hasil. Iya, imbal hasil yang memang sudah ditentukan. Nah, dan ditentukan itu imbal hasilnya berupa bagi hasil yang diberikan setiap bulan ke rekening nasabah. Tiap bulan dia masuk gitu. Iya, dan uangnya itu tetap tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Oke. Itu sukuk ya? Benar, ada yang 2 tahun, 3 tahun, tergantung nanti produk sukuknya apa. Tapi kurang lebih garis besarnya seperti itu. Sedangkan kalau reksadana sendiri, itu kan sebenarnya penempatan sejumlah uangnya kita sebagai investor juga sama menyimpan sejumlah dana dalam kurun waktu tertentu dengan kita punya goalsnya sendiri nanti untuk apa, berapa banyak, dan kita maunya nanti menjadi nilainya kurang lebih berapa. Nah itu kalau reksadana sendiri yang di dalamnya itu ada beberapa instrumen investasi termasuk saham juga di situ ada. Tapi karena dia lebih tersebar, makanya kita menempatkannya itu mulai dari ratusan ribu rupiah pun itu juga bisa. Karena dia jangka waktunya juga bebas seperti itu. 100.000 rupiah itu per bulan atau mungkin per berapa lama nih berperiodenya gitu loh? Bagus. Jadi untuk reksadananya sendiri itu bisa mau setiap bulan dialokasikan dengan sejumlah berapa yang kita mau simpan, kelipatannya kan, atau mau tiba-tiba mau nambah lagi itu bisa juga. Bisa juga ya. Jadi itu biar bukan dalam 1 bulan. Iya. Biar misalnya nanti berapa bulan ke depan baru ditambahin lagi itu bisa juga. Atau dalam 1 bulan bisa 2 kali, 3 kali. Boleh dengan senang boleh hati. banget. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi pembahasannya kita terkait dengan cara memulai dari modal kecil itu tadi boleh ya? Boleh. Mulai dari 100.000 boleh. Itu reksadana. Oke. Nah, kalau ini saham lagi, kita berbicara tentang saham nih. Nah, kira-kira apa itu saham nih Kak? Dan bagaimana cara kerja investasi saham? Apakah ada perbedaan atau persamaan dari investasi atau kayak gimana nih Kak? Iya, jadi kalau saham itu kan sebenarnya lebih ke surat berharga ya, pengertiannya sendiri. Kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan. Jadi misalnya ada perusahaan nih. Nah, kalau kita bilang, oh saya juga pegang saham di situ. Nah, berarti kita ada punya porsi sebagian kecilnya, tapi kecilnya itu tergantung dari persentase kita belinya berapa. Seperti begitu. Nah, karena kita sebagai investor atau pemegang sahamnya juga, maka nanti investornya ini atau kita mendapatkan keuntungan. Keuntungannya ini berupa dari misalnya kenaikan harga sahamnya, atau mungkin juga dalam periode pembagian dividen atau keuntungan. Seperti itu. Tapi kenapa sahamnya ini memberikan keuntungan besar? Karena juga ada tetap resikonya juga. Jadi kalau misalnya si perusahaan yang mengelola sahamnya ini ternyata ada terjadi kerugian, maka nanti tetap ada impactnya juga terhadap investor. Makanya tadi perlu adanya profil resiko, kembali lagi tuh. Kita harus tahu dulu. Ini orang yang berinvestasi sejauh mana dia bisa menerima kalau misalnya ada resiko-resiko penurunan dan berapa persen dia bisa terima. Itunya tingkat akseptasinya seperti itu. Gitu. Jadi ini perlu memang ada pemahaman dari pihak investasi gitu investornya begitu. Nah ada saham, ada obligasi. Obligasi itu apa nih? Dan cara kerjanya juga seperti apa nih Kak? Nah, jadi kembali lagi kalau obligasi itu surat hutang, sama halnya seperti sukuk. Jadi surat hutang yang dikeluarkan oleh negara, dan ini boleh pemerintah, boleh juga perusahaan untuk mendapatkan sejumlah dana, di mana investornya itu kita meminjamkan uang dengan imbal hasilnya itu berupa bunga. Jadi bagi hasilnya atau bunganya itu dibayarkan berkala setiap bulannya. Nah, obligasi itu sebenarnya relatif lebih aman dibandingkan dengan saham. Kalau misalnya kayak kita yang benar-benar pemula kemudian mau berinvestasi, obligasi itu jadi pilihan yang
istilahnya paling inilah paling bisa dipilih banget untuk yang pemula kayak kita seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sukuk itu apa nih Kak ya. Nah, kira-kira bagaimana apa bedanya sukuk itu dengan obligasi konvensional sendiri? Iya. Jadi perbedaannya kalau sukuk itu underlyingnya tidak melibatkan bunga, tapi menggunakan prinsip dari bagi hasil yang mendasarinya. Jadi negara, misalnya contohnya di pemerintah, dia memiliki sejumlah aset yang kemudian disewakan kembali untuk dikelolakan. Nah, kita sebagai pemberi investornya sendiri yang diberikan hak sewa itu nanti akan diberikan imbal hasil. Jadi kurang lebih kinerjanya seperti itu. Kenapa memang berbeda antara obligasi dengan sukuk, karena dia underlyingnya harus berupa barang, jadi harus nyata begitu perbedaannya. Jadi bukan hutang. Ya. Dia harus ada, karena kan kalau syariah itu prinsipnya harus nyata wujudnya. Jadi apa barangnya yang yang dikelolakan, wujudnya dalam berupa apa. Nah, nanti akan terbit surat-surat berharganya, kemudian masyarakatnya menyimpan sejumlah uang, nanti setiap bulannya akan diberikan bagi hasil. Dan nanti dalam kurun waktu tertentu, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, uangnya kembali 100% ke pihak nasabah. Jadi kembali tonji ya. Benar. Jadi jangan khawatir Sobat Budaya. Kak Ece, kira-kira ini apa keuntungannya sebenarnya ini berinvestasi di reksadana untuk kalau bagi yang pemula gitu. Kalau yang sudah lama ada tuh mungkin juga keuntungannya di Kak. Kalau yang pemula Iya, jadi kalau yang untuk pemula itu lebih memudahkan ya, karena kemudahan karena dikelolakan sama manajer investasi yang profesional. Macam tadi kayak saham, sebenarnya kan kembali lagi ke prinsip high risk high return. Tinggi resikonya, tinggi juga pendapatan. Nah, di saat kita masih istilahnya masih belum terlalu paham betul bagaimana kinerja saham terhadap perekonomian dunia dan segala macamnya, maka reksadana itu jadi pilihan yang tepat sekali karena sudah ada manajer investasi yang mengelolakan. Jadi resikonya juga lebih rendah karena lebih tersebar yang diinyakan, yang penempatannya sendiri. Seperti itu. Nah, apa ini resiko yang harus diperhatikan ini sebelum kita berinvestasi? Siapa tahu ya ada tahu untuk calon-calon penginvestasi itu mau berinvestasi tapi dia harus mengetahui risiko-risiko apa saja nih yang harus dihadapi. Seperti apa nih Kece? Iya, jadi kan zamannya sosial media sekarang orang mudah mendapatkan akses berita-berita, akses juga penawaran, investasi dalam hal macam-macam ya. Dan sekali lagi yang perlu ditekankan di saat kita benar-benar mau memulai investasi, yang pertama adalah resiko utama investasi itu ada resiko pasar, penurunan nilai aset. Resiko likuiditas, kemudian itu maksudnya untuk kesulitan menjual aset. Jadi kalau misalnya kita beli contoh lah misalnya seperti rumah, kita kan anggap itu investasi juga ya. Benar. Kan tidak cepat ya kalau mau jual beli rumah, itu tidak seperti kayak jual kacang goreng cepat benar, gitu kan ya. Iya. Atau emas itu kan cepat liquid. Nah, kalau resikonya investasi salah satunya itu resiko likuiditas. Kemudian ada resiko kredit gagal bayar oleh penerbit obligasi. Nah, makanya tadi ada resiko setiap aset itu ada yang resikonya lebih rendah, sehingga benar-benar kita harus tahu dulu, harus paham dulu. Makanya kenapa kalau sebelum berinvestasi tanya dulu sama petugasnya itu. Siapa tahu nanti kita kayak dibilang membeli kucing dalam karung. Tapi di antara itu yang investasi kayak emas, rumah dan sebagainya, yang paling rekomendasi sebenarnya apa, investasi apa itu? Semua jenis investasi, dan yang paling utamanya sukuk dan reksadana ini. Kalau untuk yang bukan aset dalam bentuk ini ya, yang digunakan ya seperti rumah, kendaraan itu kan digunakan ya. Emas kan masuk komoditas. Untuk saham dan untuk sukuk dan reksadana ini relatifly dia memang produk yang pilihannya tepat untuk kita simpan sejumlah dana, karena kan dia bisa menjawab inflasi yang setiap tahunnya kita pasti dapat gitu kan. Oke. Nah, Kak Ece,
likuiditas dalam investasi. Apa yang dimaksud likuiditas ini dalam investasi? Iya, benar. Kayak yang tadi liquid gitu. Nah, apa itu? Liquid itu kan lebih mengacu kepada seberapa mudah ini asetnya bisa dijual. Seberapa itu. mudah? Ya, aset misalnya ini. kayak kayak rumah kan susah kan? Ya, tidak mudah kan tidak ya. Mudah. Nah, likuiditas itu salah satu contohnya misalnya kalau kita membeli sukuk atau membeli reksadana. Misalnya contoh kita pengen nih menyimpan 5 tahun buat anak-anak kita nanti misalnya nih. Iya. Ternyata let's say baru 3 tahun kita ada benar-benar kebutuhan mendesak yang nggak bisa dijawab nih. Harus kita cairkan uangnya, harus kita pegang. Iya. Nah, liquidnya itu maksudnya dia mudah untuk dicairkan, kembali ke bank, kemudian dicairkan lagi ke tabungan, langsung kita pakai. Oh, berarti itu yang mudahnya untuk dicairkan, itu yang dimaksud liquid itu ya. yang masuk di Berarti liquid. emas Itu bisa liquid ya, juga. liquid kan? Dia masuk komoditas. Kalau emas. Iya, jadi rekomendasi sekali nih Sobat Iya. Budaya. Oke, nah kalau time horizon sendiri dalam investasi apa nih? Nah, kalau mendengar istilah time horizon itu sebenarnya sih lebih ke jangka waktu yang diharapkan oleh investor atau kita nih yang mau nyimpan dana untuk mencapai tujuan keuangan melalui investasi. Jadi kalau misalnya kita siapin yang tadi 5 tahun, berarti kita harus disiplin nih mulai dari bulan ini seterusnya itu kita mau simpannya berapa. Dan itu uang yang benar-benar kita nggak boleh ganggu, istilahnya uang dingin. Nah, jangka waktu ini benar-benar sangat tiap-tiap orang itu memiliki jangka waktu atau time horizon yang berbeda-beda. Karena tergantung sekali lagi untuk tujuan hidupnya setiap orang pasti beda-beda. Betul. Anaknya mau kuliah di mana? Tergantung lagi mau kuliah dalam negeri atau luar negeri. Itu kan pasti atau kita sendiri mau melanjutkan pendidikan itu kan butuh benar-benar perencanaan ya? keuangan yang lebih baik seperti itu. Oke. Baik, Kak Ece, ini cara mengevaluasi kinerja investasi kita sendiri. Kayak gimana cara mengevaluasinya gitu loh. Iya, baik. Jadi kinerja investasi yang bisa kita evaluasi itu dengan melihat imbal hasilnya, keuntungan yang dihasilkan. Jadi dihasilkan dibandingkan dengan tujuan awal pada saat kita melihat kan biasanya kalau kita mulai investasi macam kayak reksadana atau sukuk, kita kan melihat nih kalau sukuk kan dia udah jelas nih bagi hasilnya berapa setiap bulan. Kalau reksadana kan kita pasti atau saham itu kan kita melihat nih misalnya sejumlah saham ini 5 tahun lalu dia nilainya berapa, sekarang udah nilainya berapa kalau misalnya mau dilepas seperti itu. Kalau misalnya kita lihat macam kayak emas juga kan kalau kita lihat waktu tahun lalu itu ada yang belum sampai harga 1 juta per gram. Nah sama halnya, jadi reksadana itu sama persis kayak kita simpan dalam bentuk emas, kurang lebih hampir sama hitungannya. Jadi memang liquid karena bisa dijual dan dibeli kapan aja sebenarnya. Iya, benar. Cuman kembali lagi di situ ada harga, kalau emas kan ada namanya harga buyback. Misalnya kita beli baru mungkin 1-2 bulan, terus kita mau jual kan tidak seperti waktu harga kita beli. Berarti beda lagi harganya gitu ya Kak ya? Seperti itu, kurang lebih gambarannya antara saham sama reksadana itu hampir mirip. Antara emas sama reksadana itu hampir mirip cara kita pegang. Cuman kalau dalam bentuk emas kita pegang emasnya, kalau reksadana itu dalam bentuk surat berharga. Jadi ada paper asetnya. Seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu Kak Ece, karena kita udah di penghujung acara, sebelum kita tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di obrolan tematik pada siang hari ini, sebelum kita menuntaskan apa closing statementnya kita ini? Silakan. Kalau ditanya kapan kita mau mulai berinvestasi, mulai saat ini, mulai hari ini. Investasi harusnya dimulai sejak dini. Dan untuk berinvestasi tidak perlu harus tunggu uang kita benar-benar banyak. Jadi berapapun yang nominal saldo, karena investasi itu mulai dengan Rp100.000 pun kita bisa coba mulai dari sekarang. Seperti itu. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Pokoknya investasi memang mulai dari sekarang. Karena tidak ditahu kebutuhan untuk kedepannya seperti apa gitu sahabat budaya. Ya. Baik, obrolan untuk siang hari ini semoga aja bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Dan
Terima kasih untuk Kak Ece Septriani, Prioritas Banking Relationship Manager ya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya sekali amin, lagi. ya Rabbal Alamin. Oke, dan yang bertugas saya Dewi Satriani mengucapkan terima kasih juga sebagai narasumber kita juga ada Kak Ece. Semoga sekali lagi makin jaya untuk semuanya terkhusus untuk Kak Ece. Kak Ece, thank you. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.